Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Fatul Arifin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya terkait tentang penyebaran atau pengimbasan tentang budaya positif di sekolah saya, yakni SDN 1 Karanganyar dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Dekat kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghampa para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Haji Anna Kartini, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru PDSN 1 Karanganyar. Alhamdulillah, bersyukur dan dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang di mana ini merupakan salah satu untuk pemenuhan tugas saya dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTDS 1 Karanganyar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita buka kegiatan diseminasi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sebelum pemaparan diseminasi budaya positif akan dilaksanakan, saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Anna, dapat memberikan sambutan pada Ibu Haji kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mangga selamat datang untuk yang berdalam atau saya duduk yang ambil posisinya yang kira-kira kosong. Bapak Ibu, puji syukur maka kita panjatkan kehadiran Tuhan Yogi yang telah memberikan kita kesehatan, kesejahteraan, juga taufik dan hidayah sehingga kita pada hari ini hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka memenuhi undangan diseminasi acaranya dari Bapak Fatul, guru calon guru penggerak ya. Itu harus mengadakan aksi nyata yang berjudul mengadakan diseminasi dengan judul budaya positif ya.
Insya Allah kita doakan bersama mudah-mudahan acaranya berjalan lancar ya, dan juga sukses untuk Pak Fakul. Nanti mulai hari ini nih, udah mulai ada ibas untuk kita semua dengan adanya CGP di UPTD SN 1 Karanganyar. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokah dari pertemuan ini. Dan selanjutnya mudah-mudahan juga dari ilmu yang Pak Fakul dapatkan dari CGP bisa diibaskan kepada kita semua sehingga kita bisa ikut maju di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita umat-umat yang sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu dari UPTD 1 Karanganyar Hidup ya. Sekali-kali kita berkunjung ke kelas jauh biar tahu kita kolaborasi dalam hal kemajuan peningkatan di dalam KBM, dan kita juga sudah dapat ilmu dari Hidup kemarin di sana lebih lama, mungkin lebih lama, dan ini rasanya greget sekali ini menerapkan seperti itu ya, ruangan-ruangan yang seger, bagus, dilombakan itu ada hikmahnya. Itu kan panjang umurnya ya Bu Tati, nanti tidak akan sebulan 2 bulan itu, apalagi bisa menjaga yang kelasnya sudah bagus, ada sudut bacanya, yang ada sudah ada apa itu tuh maju sebut Ibu Tati di depan tuh madingnya, ada madingnya. Nah itu bisa ditiru. Kita orang-orang jauh, insya Allah kelas jauh tuh UPTD masih UPTD 1 Karanganyar. Dan dari ilmu ini juga kita insya Allah nanti setelahnya kita bisa menerapkannya apa yang kita dapat pada kesempatan ini. Dan saya juga apa sih isinya budaya positif itu ya? Di dalamnya apa yang disampaikan Pak Matur? Greget sekali kayaknya. Apa sih seperti apa gitu, dan nanti kita bisa menyampaikan atau mentransfernya juga ke anak didik kita ya, apa dan bagaimana, dan nanti mungkin kita juga akan sedikitnya selain nambah wawasan, pengalaman, dan juga kita dapat pahala juga. Ini kan mencari ilmu ya, dan menangkap cari ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat. Itu saja mungkin yang bisa dengan sampaikan pada kesempatan ini, dan ucapkan selamat Pak Fatul, mudah-mudahan di dalam guru jabat yang guru calon apa namanya guru penggerak yang baik, calon pemimpin yang baik ya. Mudah-mudahan kedepannya juga cepat karirnya berjit ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajana selaku Kepala UPTD SN 1 Karanganyar. Semua doanya saya aminkan Bu Haji. Amin ya rabbal alamin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu diketahui bahwa saya sudah mengikuti program guru penggerak itu kurang lebih sudah masuk 2 bulan ya. Dan sudah sangat banyak sekali ilmu yang sudah saya dapat. Dan untuk materi yang terakhir adalah materi di modul 1.4, saya mempelajari tentang budaya positif. Sebelum saya menjelaskan budaya positif, saya mau tahu dulu deh, kasih pertanyaan pemantik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira ketika mendengar kata budaya positif, apa yang terbersit dalam benak Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau mencoba menyampaikan pendapatnya? Ya. Bagus sekali. Bu Anti katanya budaya positif salah satunya 5S. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain? Nilai-nilai dan keyakinan. Masya Allah, luar biasa, nilai-nilai dan keyakinan. Betul sekali. Di dalam budaya positif, di dalamnya ada nilai-nilai dan keyakinan. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang semuanya itu dianggap baik, lintas agama, lintas suku. Jadi tidak mempengaruhi suku agama. Pokoknya contoh nilai kebajikan adalah nilai kejujuran, nilai kemandirian, itu tidak terpengaruh agama. Semua orang meyakini bahwa itu nilai kebajikan. Nah, nanti akan saya bahas selanjutnya terkait tentang budaya positif. Di dalamnya nanti ada 6 pokok poin, 6 poin yang
inti dalam budaya positif dan semoga nanti bisa diimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk di kelas terutamanya. Jadi dari guru penggerak menginginkan jangan hanya guru penggeraknya saja yang mengimplementasikan ilmunya, ya. Diharapkan juga dapat mengimbaskan, makanya diwajibkan salah satu pemenuhan tugasnya adalah melaksanakan seminar. Jadi jangan hanya kelas saya gitu yang menerapkan. Kalau bisa semuanya ikut menerapkan. Di dalamnya apa aja sih budaya positif nanti akan saya paparkan satu persatu ya. Namun sebelumnya saya ingin melakukan ice breaking dulu nih, sudah siap barangkali memulai pada ngantuk ya. Maka next Pak Tommy, ice breakingnya apa? Oke, saya minta kepada Bapak Ibu silakan berhadapan masing-masing. Artinya kita ini budaya yang positif, senyum itu salah satu budaya yang positif. Silakan, saya kasih waktu selama 30 detik. Silakan senyum, boleh sampai terlihat giginya, boleh. Jadi semoga kita semua yang hadir di sini merasakan kenyamanan dan kesenangan. Pancarkan budaya positif, sampaikan atmosfer yang baik kepada temannya. Silakan dimulai dari sekarang 30 detik. Silakan. Boleh sambil ketawa ya. 30 detik ya. Gak apa-apa, bapak-bapak gak usah malu-malu, gak apa-apa ya. Iya, barangkali sesama manusia pernah ada rasa tidak enak, barangkali dengan saling menatap kita akan saling memaafkan seperti itu ya. Terima kasih itu ya. Oke, sudah cukup 30 detik. Oke, boleh kembali lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan ketika menatap wajah temannya? Senang. Iya, bahagia. Gila. Yang sesama guru laki-laki katanya beli gimana gitu ya. Hati-hati. Oke ya. Kira-kira ngantuknya masih ada ya? Sudah sedikit berkurang ya. Next Pak Tommy. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, budaya positif itu harus dilaksanakan. Ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti ini. Ada 6 konsep inti yang di dalamnya budaya positif itu ada 6. Yang pertama, kita sebagai guru agar dapat memberikan budaya positif ke warga sekolah, baik ke sesama teman, baik ke murid ataupun orang tua, komite dan lain-lain. Apa yang pertama, kita harus memahami perubahan paradigma belajar yang digagas oleh Dihajar Dewantara melalui kurikulumnya sekarang, kurikulum Merdeka. Nanti paradigma belajar itu bisa dilihat juga ada di ujung sana. Saya sudah membuatkan posternya, paradigma perubahan, yakni yang sudah kita ketahui semua. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Nantinya kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa agar ketika dia melakukan suatu kebajikan itu atas dasar intrinsik atau internal, bukan atas paksaan atau ketakutan terhadap guru. Ya, misal ada anak ini rajin banget, setiap kali nggak pernah terlambat, tugas dikerjakan semua, tapi kita tidak pernah tahu tuh apa alasan yang mendasari anak melakukan itu. Bila anak itu alasan berangkat pagi karena takut gurunya galak lah, takut dikurangi nilainya lah, takut inilah, maka itu kurang baik. Karena ketika nggak ada guru, saya yakin anak itu akan berubah. Anak itu akan jelalatan kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasakannya. Ketika ada gurunya ini baik-baik banget, cerdas-cerdas, hebat, tugas selesai, ini hebat, kreasi fokus. Ketika ada gurunya, jelalatan. Nah itu artinya disiplin positif dalam diri siswa itu belum tumbuh. Tugas kita menggali motivasi yang ada dalam diri siswa. Nanti dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi? Ada.
Motivasi siswa itu apa sih gitu ya? Ketika melakukan sesuatu atau kebajikan, nilai-nilai yang sudah disampaikan tadi bagus sekali sama Pak Arifin ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan dipimpin untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, apa saja, bagaimana caranya nanti disampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang posisi kontrol. Dari posisi kontrol ini nanti kita akan mempelajari bagaimana siswa itu atau guru itu dapat mengontrol siswa. Bagaimana siswa yang tadinya kurang baik bisa dikontrol oleh guru. Bagaimana guru dapat menuntun, membimbing anak-anak agar dapat mengatur kontrol mereka sendiri. Untuk yang selanjutnya yakni restitusi keyakinan sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini salah satunya adalah untuk membuat siswa itu berubah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Ya, tidak tahu jadi tidak tahu, yang kurang benar jadi benar, seperti itu. Next, Pak Tommy. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini perubahan paradigma dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama. Intinya apa sih kayak gitu ya? Perubahan paradigma ini intinya adalah pembelajaran yang dirancang untuk berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin bagi beberapa guru yang sudah mengikuti PPG sudah paham banget ini bagaimana menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga nanti peserta didik akan belajar sesuai dengan kebutuhannya dan berdasarkan dengan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama dan sudah kita pelajari bersama di dalam ketika kita sudah mengikuti kurikulum merdeka ya, ada sosialisasinya ya waktu itu ya. Nah, lantas bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini? Yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara itu ya menginginkan agar adanya siswa itu belajarnya itu maksimal. Dengan cara apa? Dengan cara guru memberikan fasilitas, dengan cara guru memberikan wadah agar siswa dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara juga bahwa Ki Hajar Dewantara itu bahwa pembelajaran itu bersifat menuntun. Apa yang dituntun siswa? Siapa yang menuntun? Guru. Ada juga filosofi Ki Hajar Dewantara itu tentang tanaman padi atau petani seperti itu. Jadi agar siswa itu dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang namanya guru tidak akan bisa merubah kodrat zaman dan kodrat alamnya, maaf ya, kodrat alam dari siswa. Contohnya adalah tanaman padi. Seorang petani tidak bisa merubah itu biji padi menjadi tumbuhnya dari jagung atau jadi apa, nggak bisa. Yang bisa dilakukan guru adalah menjaga si padi itu agar tumbuh dengan baik, ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pupuk, dengan cara memberikan penjagaan atas hama-hama, memberikan lahan yang baik, tanah yang baik, ya. Dan sesuai dengan yang kita dengar selama ini ya, bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Dan ini yang sering Pak Arifin sampaikan juga ketika menjadi pembina ya, baik upacara maupun acara-acara hari ulang tahun hari besar ya, bahwa setiap orang adalah guru. Jadi jadikan siswa ini bisa jadi guru kita sebenarnya. Sebenarnya dari guru itu yang kita uruskan makhluk hidup ya, dan mereka akan terus berkembang dan mereka tidak statis ya. Dia dinamis, akan terus berkembang dan masalahnya akan terus ada. Dan tugas kita sebagai guru adalah merancang bagaimana padi yang kita miliki tumbuh menjadi padi yang baik sesuai dengan kodratnya, seperti itu. Selanjutnya Pak Tommy.
Untuk materi yang selanjutnya yakni tentang disiplin positif yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Jadi yang namanya disiplin positif itu adalah bagaimana kita mengajarkan anak agar dapat bertanggung jawab dan juga menumbuhkan kesadaran dirinya. Contoh, setiap siswa itu ketika sudah masuk sekolah wajibannya adalah belajar, tanggung jawabnya belajar. Tugas kita itu bagaimana menumbuhkan anak ini sadar bahwa belajar itu adalah kebutuhan mereka, bukan kebutuhan guru atau orang tuanya. Ya, mungkin bagi beberapa siswa yang belum mendapatkan pemahaman atau kesadaran, mereka melakukannya karena mungkin hal-hal yang lain, seperti yang sudah sampaikan di awal tadi. Kita nggak pernah tahu nih anak yang ranking 1 itu apakah dia benar-benar tumbuh dalam dirinya dia mau jadi anak yang baik, dapat memaksimalkan segala potensi yang ada, ataukah karena dia takut sama ibunya, mamanya, di rumah selalu marah-marah, gurunya juga sama, takut nggak dapat nilai dari gurunya. Nah, itu tuh sebenarnya kurang baik, tidak akan berjalan dalam jangka waktu yang lama. Hanya saat itu saja. Seperti itu. Makanya bagaimana kurikulum Merdeka ini merancang agar motivasi yang ada dalam diri siswa itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan baik. Lanjut, Pak. Kemudian untuk disiplin positif ini lebih karena disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif itu bagaimana siswa dapat mengontrol dirinya, baik dalam keadaan belajar ataupun dalam keadaan bersosialisasi. Ya, nanti kita akan bahas nih, akan ada beberapa anak-anak yang agak sedikit berbeda, melakukan kesalahan, melakukan yang lain-lain. Itu apa yang menyebabkan itu? Ya. Lanjut, Pak Tommy. Kemudian disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ya. Jadi ketika ada anak yang telah berbuat baik, diharapkan berbuat baiknya anak itu atas dasar keyakinan yang ada dalam dirinya, kesadaran dirinya, meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Pokoknya sesuatu yang baik-baik yang diyakini oleh sebagian orang lintas agama dan suku budaya itu nilai kebajikan. Ya, contohnya bertanggung jawab, jujur, itu nilai-nilai kebajikan. Semua orang meyakini bahwa jujur itu baik. Dan itu harus ada dalam diri siswa. Selanjutnya, kemudian untuk motivasi perilaku manusia. Nah, ini untuk motivasi perilaku manusia ini ada 3 jenisnya. Ketika seseorang melakukan sesuatu, itu ada 3 dorongannya. Lanjut, Pak Tommy. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut dihukum, takut dikucilkan, takut nggak ditemenin, pokoknya takut ya. Jadi supaya hidupnya nyaman gitu. Kalau saya nggak ngerjain PR, saya nanti dibenci guru saya. Kalau saya nggak ngerjain PR, saya nggak dapat nilai. Kalau saya datang terlambat, saya suruh lari lapangan. Apalagi ya banyak ya. Termasuk Bapak Ibu guru juga sama. Apa sih motivasi Bapak Ibu guru datang ke sekolah itu tepat waktu? Kan pasti ada nih guru yang selalu on time, berangkat selalu pagi-pagi, nomor 1. Wah, luar biasa ya. Kira-kira apa yang memotivasi Pak Ian berangkat pagi? Apakah takut karena dimarahin kepala sekolah? Ya, kita akan lihat apa sih yang memotivasi guru berangkatnya pagi-pagi? Apakah karena takut hukuman? Saya yakin kalau takut karena hukuman, ketika tidak ada kepala sekolah berangkat pasti kesiangan, pasti. Ya. Seperti
seperti itu, ya. Tapi akan berbeda cerita ketika motivasinya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Saya ini orang baik, saya ingin menghargai diri saya ingin tepat waktu, saya ingin disiplin. Saya tidak peduli tuh mau dapat hukuman atau mau dapat penghargaan, tidak peduli. Ya, iya, seperti itu ya. Jadi ada juga motivasinya itu yang kedua nih. Motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, sebenarnya yang motivasi yang pertama dan kedua ini sebenarnya sama. Dua-duanya hukuman, dua-duanya terjerat, dua-duanya tidak bebas melakukan sesuatu atas dasar dorongan eksternal, atas dasar orang lain, bukan atas dari diri sendiri. Dan itu tidak akan bertahan lama. Iya benar, yang eksternal itu terpaksa. Contoh, ibu kepala sekolah udah luar biasa menggagas akan mengadakan lomba menghias kelas. Silakan kelas dihias sebaik-baiknya. Bila motivasi bapak ibu guru menghias kelas itu hanya karena ingin mendapatkan penghargaan, dapat piala bergilir, maka itu saya yakin tidak akan bertahan lama. Kelasnya akan bubrah beberapa bulan. Setuju? Nah, yang diharapkan itu oleh ibu kepala sekolah terus bertahan sepanjang tahun. Bila ada yang sudah rusak-rusak diperbaiki. Bila perlu yang masih kosong-kosong ditambahin. Seperti itu. Ya. Di sini kelas saya, kelas 5 ini kebetulan ini hasil anak ini udah banyak-banyak. Dan bahkan sebelum saya mempelajari budaya positif dari guru tunggal, saya sudah menerapkan. Jadi setiap hasil karya anak saya hargai. Dengan cara apa? Dipajang, dipampang. Ketika anak mempelajari tentang unsur-unsur seni rupa, bisa. Unsur seni rupa itu didokumentasikan. Setelah anak memahami, mempelajari, melakukan latihan, kemudian direfleksi supaya itu agak bertahan lama. Gimana kalau pembelajarannya itu dirangkum supaya terkenang seperti itu. Dan juga untuk melatih kreativitas anak, ya. Karena salah satu nilai kebajikan yang diharapkan dari kurikulum Merdeka adalah kreatif salah satunya. Dengan anak membuat hiasan seperti itu, bahkan saya sendiri mungkin belum bisa tuh bikin bunga-bunga, bikin ini, bikin pohon, bikin burung, tapi anak-anak bisa, ya. Seperti itu yang diharapkan agar oleh pemerintah, oleh Kemdikbud, oleh guru penggerak semuanya, bahwa nilai-nilai kebajikan itu akan tumbuh dalam diri anak seperti itu. Termasuk di ujung sana juga ada tuh anak-anak mempelajari tentang puisi akrostik. Di kelas 5 ada materi tentang puisi akrostik dari puisi yang diciptakan dari nama anak tersebut. Contoh saya bacakan di sini ada puisi akrostik dari punyanya Airin. Airin A. Aku sangat menyukai musik. I. Isi pikiranku saat malam penuh dengan musik. Ini pasti anaknya suka musik, suka dengerin musik. Karena yang digambarkan tentang itu. R. Rambutku panjang dan lurus. Ini menggambarkan penampilan dia. I. Ilmu yang ku cari. Tahun lalu kalau nggak salah sempat dia ranking 1, makanya dia suka ilmu. Ini menggambarkan dirinya. Kemudian M. Nyaliku sangat kecil. Dan memang salah satu kekurangannya dia itu ketika saya pancing untuk melakukan presentasi, untuk melakukan sesuatu yang dia kurang pede. Dia kalah dengan yang lain, tapi dia sangat unggul dalam intelijensinya itu. Itu. Selanjutnya yang ketiga ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita sebagai guru agar dapat mewujudkan motivasi yang ketiga, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karenanya saya di kelas 5, tadi terkait dengan keyakinan kelas yang materi selanjutnya, itu anak-anak itu saya ajak diskusi, ajak refleksi. Kira-kira apa sih tujuan kalian? Apa sih keinginan kalian? Apa sih motivasi kalian? Saya juga sampaikan tuh
tentang tiganya. Kalau kalian melakukan sesuatu kebaikan, contoh mengerjakan PR atau belajar di malam hari, itu kan saya sering tanyakan tiap pagi, anak-anak yang tadi malam belajar cuma tangan. Ketika nggak ditanya, 3 hari saya nggak nanya. Terus hari keempat saya tanya lagi, siapa yang belajar? Nggak belajar. Maka saya sampaikan juga ke anak-anak bahwa mereka itu tujuannya itu karena ingin mendapat penghargaan dari Pak Fakul, ya. Mereka ingin mendapatkan pujian. Oh, karena saya udah maju tangan berarti saya udah terlihat baik oleh orang. Bukan seperti itu yang Pak Fakul mau. Yang Pak Fakul mau ada PR, tidak ada PR, belajar. Ada guru, tidak ada guru, kalau udah masuk masuk, gitu ya. Seperti itu. Jangan melakukan kebaikan karena hubungan atau karena takut tidak nyaman, karena takut tidak dikasih jajan dan lain-lain, itu tidak. Dan untuk yang kedua ini perlu diketahui juga, bagi orang yang untuk mendapatkan imbalan ini sama seperti hukuman sebenarnya. Kenapa? Karena dia terjerat, dia itu hanya melakukan sebenarnya hukuman ya rasanya, karena dibayang-bayangi itu. Jangan-jangan ketika tidak diberi penghargaan, saya pernah ya ketika anak bisa menjawab, saya selalu bawa kue-kue yang 500-an kayak coklat apa gitu ya. Yang bisa jawab saya kasih. Semua mau jawab. Yang pertama mengerjakan selama 10 kali latihan, dan kan kalau ada urutannya ya, urutan yang pertama, kedua, ketiga, saya coba. Ketika anak melakukan itu, dikasih hadiah, mereka semangat. Dan ketika tidak dikasih hadiah, tidak semangat. Maka kalau bisa guru menghindari yang 1 dan 2 ini. Kira-kira bisa tidak? Kita sama-sama belajar. Saya juga sama masih belajar. Namun perlu diketahui agar bapak-bapak, ibu sekalian untuk mencoba menerapkan yang ketiga ini, memotivasi siswa agar siswa dapat melakukan nilai-nilai kebajikan atas dasar dorongan anak untuk menghargai diri sendiri dan karena ingin menjadi apa yang mereka mau, ya, bukan karena yang lain. Oke, ini adalah materi yang ketiga tentang budaya positif. Untuk selanjutnya, barangkali sudah mulai mengantuk lagi, Pak Tommy, ice breaking lagi, Pak Tommy. Ya, next. Oh, nggak ada ya? Oke. Boleh. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga sama ya. Nanti kalau bisa, ketika anak-anak sudah mulai nggak semangat, selalu kasih ice breaking. Makanya anak-anak kelas 5 selalu lagi, Pak, ayo Pak ice breaking gitu. Mereka oke boleh gitu ya. Karena semua anak itu emang jiwanya bermain. Ya, oke, ice breakingnya sama. Kayak berhadapan dua-dua. Kali ini minta saya berdiri supaya bergerak motoriknya. Berdiri berhadapan, ya. Silakan berhadapan. Iya, sama Ustaz gitu, ya. Bapak Ibu minta Bapak Ibu guru yang di sebelah kanan tangannya membuka dan yang di sebelah kiri tangannya menutup. Ya. Nah, gitu. Nanti ya ibu sebelah kanan berarti ya, sebelah kanan. Nah, kayak gini posisinya. Yang satunya tutup. Jadi nanti ketika Pak Fatul bilang tangkap, ditangkap. Gitu ya. Nah, yang tutupnya sebisa mungkin menghindar. Menghindar jangan sampai tanya. Nah, bisa? Dengarkan jawabannya. Ya. Jauh. Kalau jauh dilakukan. Jauh. Dekat. Dekat. Yang tutup, yang itu diem aja. Nah, jauh berlari itu yang dibuka saja tangannya. Nah, seperti Pak Tommy ya. Coba dekat. Pak ini diem aja. Nah, itu posisinya tuh. Satunya di dalam. Ya. Nanti, nah,
Yang tangannya lutut diam, yang tangannya lutut diam, jangan bergerak, ya. Ya, yang lutut tangannya diam. Ketika apapun bilang jauh, tangannya dibuka. Jauh, dekat, dekat, lebih dekat, dekat banget, jauh, jauh, jauh banget. Tangkap. Siapa yang berhasil menangkap? Ada yang berhasil menangkap? Iya. Berarti sekarang Pak Bambang minta ganti posisi. Yang tadi tangannya dibuka, sekarang tangannya tutup. Bergantian. Jauh, jauh, lebih jauh, sangat jauh, jauh sekali, dekat, dekat, makin dekat, lebih dekat, jauh, jauh, dekat, dekat, tangkap. Siapa yang berhasil? Lakukan tangan. Oh, Pak, laki-laki semua ya. Sekarang Pak Anto berhasil. Oke. Kasih umpan. Nah, yang menang dikasih umpan. Oke ya, nanti bisa tuh diterapkan ya. Jauh dekat anak-anak berhadapan supaya anak ketika ngantuk, apalagi di jam terakhir, anak mulai ngantuk kelas besar ya. Kalau kelas kecil kan setengah 11 pulang ya. Kalau kelas besar itu udah mulai ngantuk, udah kelas pulang. Oke, selanjutnya tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan ini apa sih yang isinya? Apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda. Bedanya di mana ya Bapak Ibu? Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau dulu saya bikinnya peraturan kelas. Dari awal kurikulum merdeka kesepakatan kelas. Namun saat ini saya rubah menjadi keyakinan kelas. Kira-kira apa beda dari keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Iya, Pak Ustadz biasanya ini pengetahuannya sangat luas ya. Baik, Bapak-bapak, ini keyakinan kelas dengan peraturan kelas tujuannya sama. Tujuannya untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kebaikan dalam sekolah, sama tujuannya. Cuma caranya yang berbeda. Kalau keyakinan kelas itu didasari oleh nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan. Jadi sebelum kita memulai membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita sampaikan dulu keyakinan kelas. Saya sudah membagikan keyakinan kelas ke anak-anak dengan cara saya menyiapkan kertas post-it. Tahu kertas post-it? Ya, kertas post-it. Setiap anak saya berikan satu-satu, gitu ya. Kemudian saya sampaikan ke anak-anak. Renung. Anak-anak sudah kelas 5, tujuan kalian apa? Kepengen kalian apa? Satu saja, jangan banyak. Setiap anak pemikirannya berbeda, pasti hasilnya berbeda. Ketika anak sudah memberikan jawabannya, mereka tuliskan di kertas post-it yang diberikan, kemudian ditempel semua di papan tulis. Ketika sudah selesai ditempel di papan tulis, nanti tugas guru adalah menyortir, melihat pasti ada yang sama. Kalau ada yang sama, satu saja, ya. Seperti itu. Waktu itu banyak ya. Setelah disortir seperti yang sudah terpampang di sini, ya, di kelas. Anak-anak menginginkan Pak disiplin. Sebenarnya anak-anak menginginkan disiplin, bukan hanya gurunya. Kalau guru yang buat, ketika ada anak yang nggak buat, mereka nggak merasa bersalah. Saya nggak ini. Oh, yang buat guru, yang mau disiplin kan guru, saya kan enggak. Jadi anak-anak selalu terlambat. Dan di kelas 5 ada yang terlambat seperti itu. Kemudian yang kedua, saling menghargai, menyayangi. Kasus terberat di kelas 5 saat ini yang saya rasakan, anak-anak sering memanggil nama anak tersebut dengan nama orang tua, sehingga anak itu merasa risih, rewel, dan lapor ke orang tua. Nggak tahu di kelas Bapak Ibu apakah terjadi juga atau tidak? Ada yang terjadi, ada yang tidak ya. Oleh karenanya saya ajak anak-anak untuk merefleksi. Ya, mereka menginginkan Pak saling menghargai, oke, bagus banget. Kemudian
saling menyayangi. Selanjutnya ada anak perempuan, menjaga kebersihan. Ya, sebenarnya guru yang paling menginginkan suasananya bersihnya, tapi anak-anak juga ada yang menginginkan kebersihan, ada yang bersih juga. Ditanyakan ke anak-anak, setuju tidak? Ini ada teman kalian setuju. Kemudian bertanggung jawab. Ketika ada sesuatu bisa menumpahkan minuman, apa yang harus dilakukan? Ya membersihkan, merapikan gitu ya. Kemudian berakhlak mulia. Ada anak yang berpikir sampai berakhlak mulia, Pak, yang sopan sama guru ngomongnya, oh ya bagus banget ya, luar biasa. Kemudian yang terakhir bersikap jujur, nggak boleh bohong. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas ini menghindari kata atau kalimat negatif. Contoh, dilarang terlambat, dilarang buang sampah, diganti dengan menjaga kebersihan. Ya, mungkin kalau ada bapak ibu guru yang masih bingung, tanya ke guru yang jago bahasa Indonesia, jago bahasa ya. Bagaimana cara mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kira-kira kenapa sih nggak boleh kalimat negatif? Ada yang tahu? Mungkin anak akan memperhatikan kalimat itu. Bisa jadi, betul. Ketika anak di contoh ya, dilarang melihat gambar jorok, yang ada di pikiran anak itu, yang ada jorok, dilarangnya itu hilang. Penasaran betul. Semakin dilarang anak semakin penasaran. Kalau Pak Fatul bilang, coba, misalkan saya mengatakan, Bapak Ibu jangan pikirkan sebelah. Pasti pikirnya sebelah nih, yang ada dua anak juga sama. Kata-kata jangannya itu ternyata hilang dengan sendirinya. Takutnya anak salah persepsi gitu ya. Yang diminta, yang diharapkan itu anak-anak tidak melakukan atau menonton hal-hal yang jorok, malah mereka nonton yang jorok. Anak-anak jangan membuang sampah, yang ada di pikirannya membuang sampah. Makanya jangan membuang sampah diganti dengan menjaga kebersihan seperti itu. Jangan mengejek malah ngejek. Begitulah. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas sekolah ini, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan ketika sudah terbentuk keyakinan kelasnya, jangan lupa Bapak Ibu dikuatkan ke anak-anaknya, disampaikan kembali. Setuju ke ini? Kalau satu nggak setuju nggak bisa, satu kelas harus setuju, digagalkan. Nanti di akhir Bapak Ibu guru bisa, kalau kelas atas ya bisa pada tanda tangan, menyiapkan format. Dibikin tuh kesepakatan atau keyakinan kelas yang diyakini semuanya tanda tangan dan menyetujui. Ketika ada anak yang melanggar, nanti kita akan lebih mudah untuk menasihatinya. Mungkin gak ada yang melanggar, ya mungkin yang namanya anak, jangankan anak, guru juga sama. Ketika sudah dibuat keyakinan kelas, nanti anak yang bermasalah kita panggil dengan cara yang baik. Ada nanti langkah yang terakhir membuat tentang restitusi perubahannya, restitusi. Seperti itu. Nanti kepala sekolah juga sama nih, membuat keyakinan sekolah, diajak diskusi semua gurunya, dipimpin. Apa sih yang menjadi tujuan Bapak Ibu guru? Mau nggak sekolahnya bagus? Mau nggak sekolahnya baik? Udah disepakati, ada tangan semua. Ketika sudah ada yang mulai nyeleneh, kita panggilkan, bangkitkan kembali motivasi intrinsik dalam dirinya. Maka boleh ya. Kira-kira bisa dipahami tidak Bapak Ibu? Bisa ya, alurnya ya. Kalau ada anak-anak yang nakal, kita akan lebih mudah untuk nanti mengembalikan mereka dan mengembalikan mereka menjadi lebih baik dan mengembalikan mereka ke kelompoknya. Nanti mereka kembali ke kelompoknya juga akan baik. Jadi jangan malah dihindari, dimusuhi, apalagi dipisah tuh. Kamu kan nakal, sering berbuat nakal, kamu taruh di pojok aja. Ya, dulu pas saya sekolah ada guru yang model kayak gitu. Anak yang nakal ini tarik,
taruh pojok, disetrap. Ada yang dikeluarkan. Kamu nggak mau belajar, keluar. Saya nggak suka sama kamu. Kira-kira rugi nggak gurunya? Rugi gurunya, muridnya lebih rugi. Udah murid nggak belajar, gurunya rugi, susah malah nilai juga. Apa kalau rasa aku suruh keluar nggak mau? Oh nggak mau? Suruh pulang nggak mau mati kalau suruh pulang. Masya Allah luar biasa. Ya keren sekali nih anak kelas 1 ya. Semoga motivasi intrinsiknya benar-benar tercipta. Keluar pulang. Ya lanjut Pak Tony. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah tadi ya berupa pernyataan-pernyataan universal, kewajiban universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau bisa jangan terlalu banyak, ya, tidak lebih dari 10 keyakinan kelas. Kalau bisa cukup 4 atau 5, tapi yang benar-benar dikuatkan, yang mencakup keseluruhan dan mencirikan kelas tersebut. Contoh kelas ini mau jadi kelas yang sopan. Kemarin gak ada anak yang bilang sopan, hanya ada yang bilang menghargai menyayangi aja. Oh kelas 5 ini kelas paling sopan. Diterapkan misalnya, karena di kelas ini gak ada yang bukan sopan. Diterapkan nanti dalam keseharian dengan cara apa? Memberikan sopan santun, contoh dan lain-lain. Ketika ada guru saling semua. Ketika ada guru mengucapkan assalamualaikum semua. Ketika ada ibu guru menyapa dan sambil senyum, itu semuanya aksi nyatanya gitu ya. Dan kelas 5 sedang mencoba menerapkan nih yang ada di sini, disiplin. Ada guru masuk dan alhamdulillah pagi-pagi anak-anak pada masuk. Termasuk yang sekarang kelas 6 juga sama. Anak-anak kelas 6 itu jam 7 gak ada gurunya masuk. Ngaji semua, mengadakan literasi yang digagas oleh ibu kepala sekolah melaksanakan pembiasaan. Bebas tergantung gurunya. Pak saya mah pembiasaannya maunya anak ngaji boleh, anak membaca boleh, anak menyampaikan ide pendapat boleh, pokoknya yang baik-baik. Pak saya mah mau jam 7 sholat duha semua boleh, yang penting pembiasaannya baik. Selanjutnya ya, ice break tadi udah ya, lanjut. Kemudian ini. Nah, untuk dapat memberikan solusi terbaik untuk anak-anak yang biasanya melakukan kesalahan atau bermasalah, seorang guru harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia apa sih? Yang pertama, makan. Apa lagi? Minum, pakaian, tempat tinggal, apa? Kasih sayang luar biasa, apa lagi? Hiburan, apa lagi? Nah, penghargaan luar biasa. Ketika kebutuhan dasar manusia ini tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, maka biasanya akan ada penyelewengan atau ketidakbaikan seperti itu ya. Next, Pak Tommy. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, contoh, anak gak jujur, anak terlambat, itu kan bertentangan ya dengan nilai-nilai kebajikan, atau melanggar peraturan, dibilang nggak boleh coret-coret tembok, malah coret-coret tembok, gitu ya, kita melanggar. Itu pasti ada kebutuhan dasar yang mereka itu tidak terpenuhi. Makanya dia itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, lanjut Pak Tommy. Lalu apa saja? Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling utama adalah bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan fisik, ya, atau kebutuhan jasmani ya. Contoh kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, pakaian yang disampaikan. Maka kalau ini tidak terpenuhi, biasanya anak-anak akan melakukan sesuatu yang bertentangan. Contoh, ada anak tidak sarapan pagi-pagi,
tidak dikasih sangu sama orang tuanya. Bisa dipikirkan nggak? Iya. Apa yang akan terjadi sama anak ini? Marah. Malah, apalagi ngambilin makanan orang. Nah, seperti itu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang. Ketika seorang anak kurang mendapatkan kasih sayang, baik di rumah atau di sekolah, mereka akan melakukan sesuatu yang bertentangan. Biasanya anak-anak itu akan berulah, caper lah bahasa kitanya. Akan caper banget. Di rumah dibentak-bentak orang tua, di rumah marahin terus mamanya. Papanya nggak tahu kemana pulangnya malam-malam. Akhirnya dia itu cari perhatian. Kenapa kamu ambil makanan dia? Nggak apa-apa, seneng aja. Ada kan anak yang begitu. Dia itu kurang perhatian itu di rumah. Ya, oleh karenanya kita kan semua punya anak ya, mangga dijaga semuanya ya, punya saudara, punya adik, punya keluarga juga. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang selanjutnya akan penguasaan. Ada tipe-tipe orang atau anak yang apabila kebutuhan penguasaannya ini tidak disampaikan, dia akan berulang. Contoh seperti ini. Ada nggak di kelas Bapak Ibu anak yang suka kalau misalkan ditantang apa? Siapa yang bisa? Maju. Siapa yang berani? Maju. Pokoknya dia mau diketahui orang. Dia itu orang yang pandai gitu ya. Mempunyai penguasaan yang hebat gitu. Mau diakui lah ini seperti itu. Ada. Ya. Ada ya? Apalagi luar biasa. Selanjutnya ada juga tentang kebebasan. Kebebasan itu gimana? Contoh, ada anak kalau lagi belajar, tidur aja, gambar-gambar aja. Kira-kira itu kenapa? Bosan betul. Kenapa bosan? Dia nggak bebas. Makanya kita itu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, sesuai juga dengan tahap psikologinya. Ya, lantas apa yang harus dilakukan guru? Introspeksi, jangan aja dengan model gitu-gitu aja. Ya, pakai sesuatu yang baru, pakai game. Yang namanya anak kan senangnya bermain, dunia anak ya. Jangan kan, diam, baris, duduknya rapi, kan ada. Ya, dulu saya sempat melakukan itu. Dulu saya sempat, coba yang rapi, itu bisa banget sih duduknya benar gitu. Namun setelah saya mempelajari ini, saya merasa berdosa. Iya. Padahal yang namanya anak melakukan begitu mungkin karena dia merasa bosan. Gurunya ngajarnya gitu-gitu doang, nggak berkembang. Habis itu nggak ngerti apa yang ngajarin. Makanya anak itu, makanya kita mengadakan belajar berdiskusi. Sekali-kali kita ajak keluar anak. Contoh, saya mempelajari sifat cahaya. Sekali-kali menggunakan cahaya dari matahari, 4 bulan belajar ini, gitu ya, membuat bayangan saya bawa anak keluar, membuat nanti ekosistem, terus apa namanya banyak ya, kupas, terus bahasa Indonesia, wawancara, teks demonstrasi dan lain-lain. Ya, tahun lalu ada teks demonstrasinya, anak langsung praktek. Praktek apa? Waktu itu ada LKS-nya itu membuat roti lapis, teksnya langsung praktek. Dan anak harus mempresentasikan mulai dari judulnya apa, bahan-bahannya apa, alatnya apa, cara pembuatannya gimana. Kemudian setelah itu kita makan bersama. Anak happy gak? Happy. Mereka gak merasa belajar, tapi sebenarnya sedang belajar. Kalau agama seperti apa kira-kira? Sama ya, kita praktek misalkan sholat, praktek sholat, wudhu, praktek wudhu. Tidak hanya anak wudhu, syarat wajibnya rukun-rukun wudhu 6 langkah. Tidak hanya untuk ini, tapi diajak, ayo wudhu yuk. Main-main airnya nggak apa-apa yang namanya anak. Ya, agar selama kita mendampingi anak gitu ya. Dengan catatan didampingi. Jangan anak melakukan kegiatan pembelajaran tanpa didampingi, akan gubrak. Mereka akan nggak ngerti alurnya gimana seperti itu. Tadi ya, jadi kalau kebebasan itu terkait dengan anak itu
maunya seperti apa kita harus tahu. Makanya di awal pembelajaran kita itu harus menerapkan atau melakukan tes diagnostik kepada anak-anak. Ya, biasanya di luar itu ada portofolio anak-anak, ada LKPD, ada tes diagnostik. Jadi kita bisa mengetahui tuh, oh anak ini tipe belajarnya gimana nih? Oke, tipe belajar ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Satu tipe belajar anak yang gimana? Tipe belajar anak ada 3. Satu betul, yang kinestetik yang pertama. Kinestetik itu apa? Anak yang bisa belajar dengan maksimal ketika anggota tubuhnya digerakkan. Makanya saya pikir begini, kalau anak lewat-lewat situ baca-baca, saya biarkan dari mana ini. Ya. Jadi ada anak yang kalau belajar dengan gerakan dia lebih cepat paham dibanding secara. Yang kedua tadi visual, betul ya Ibu ya. Cara melihat dengan kasih gambar, kasih kertas, gambar apa senang banget belajar. Ada juga anak yang senangnya auditory atau audio, secara mendengar. Kalau mendengar sesuatu, gurunya ceramah, dia langsung paham. Ada model kayak gitu. Ada anak yang suka mendengar suara gurunya, ada. Apalagi mendengar musik-musik. Ya, sing jelalatan kayak dia bener kinestetik. Dan jangan dimarahin ya. Anak-anak yang kinestetik itu karena mereka emang nggak bisa belajar dengan sama ini ada. Ya. Jadi kalau ada anak yang berbeda, different ya bahasa Inggrisnya. Jadi kita harus menerapkan pembelajaran diferensiasi itu. Yang selanjutnya itu kesenangan. Mereka melakukan itu atas dasar kesenangan. Mereka merasa puas. Seperti itu. Bentuk yang selanjutnya Pak Tommy. Nah, ini saya akan menyampaikan studi kasus. Ibu Siti, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Dani namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Dani yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Siti, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira gimana? Gurunya beli apa? Menagih makan gratis. Menagih makan gratis. Kayak Bapak. Ya, kira-kira apa alasan Dani melakukan hal itu? Ya bisa. Apa kurang besar di rumahnya? Betul ya. Tadi kembali lagi ke 5 dasar. Jika dia alasannya karena nggak makan tadi pagi, nggak punya uang, tidak bisa beli, maka dia kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup atau survivalnya. Nah, kalau kita udah tahu, baru kita tuh bisa menyelesaikan solusinya. Bisa orang tuanya dipanggil, diajak diskusi. Gimana ya anak? Ataukah apakah karena orang tuanya kurang beradab atau masih sibuk? Misalkan sibuk, berarti diajak diskusi terus. Gimana solusinya? Apa kamu dibiarkan anak terus berbuat begini? Bagaimana kalau terjadi sama anak bapak gitu yang selalu dipalakin makanannya, diambilin makanannya? Kalau misalkan emang nggak punya duit, silakan guru pikir gimana caranya anak yang nggak mampu, yang nggak pernah sarapan bisa sarapan. Program kan Boleh. Misal guru-guru dalam dana boleh. Atau saya mah orang yang meskipun saya nggak punya, bukan orang kaya, saya adalah itu sarapan 2000 boleh. Atau misal keberatan bisa rerewangan atau lain-lain boleh. Silakan terserah. Bisa juga diskusi dengan kepala sekolahnya. Selanjutnya, lanjut Pak. Ya itu tadi ya. Jika tadi alasannya karena nggak ada makanan, maka kebutuhan dasar yang nggak dipenuhi, yang belum terpenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lanjut Pak Umi. Yang kedua, jika itu karena alasannya supaya ngambil makan, dia udah sarapan sebenarnya dari rumah. Caper ini yang terus supaya diperhatiin. Contoh, dan diambil makanannya cewek. Ada gitu tuh. Nangis ceweknya, laporan. Dia dipanggil guru malah senang.
Ada. Masih kecil. Ada Bu. Sapernya anaknya beda, jangankan anak SD, anak saya yang telat yang umur 3 tahun dari situ bisa caper ke saya. Saya sibuk ngerjain tugas CGP, ngerjain tugas gangguin bisa. Atau nangis. Atau Bi minta minum, Bi pipis padahal ada ibunya. Suruh sama ibunya gak mau. Pengennya sama saya, pengen caper sama saya. Ya jadi jangankan anak SD, anak 3 tahun aja bisa caper. Lanjut Pak. Kemudian jika alasannya karena pengen temannya takut sama dia dan menurut inginannya, maka kebutuhan dasarnya adalah akan kekuasaan. Dia pengen terlihat berkuasa, bukan hebat. Kalau diakui, saya takut sama saya. Selanjutnya, jika alasannya karena bosan dengan bekal yang dibawakan sama orang tuanya, lagi-lagi mama bawa nasi goreng, lagi-lagi nasi goreng. Kurang kreatif ya. Kurang kreatif. Saya kan maunya pizza, saya kan maunya ini. Ada anak yang ada begitu. Maka jika begitu, kebutuhan dasar yang sedang ingin dia dapatkan adalah dia ingin kebutuhan akan kebebasan. Dia pengen bebas memilih menunya. Mungkin hari ini mau kentang goreng, besok mau ceplok, mau omelet, apa dan lainnya. Lanjut Pak. Boleh. Selanjutnya, yang kelima, jika alasannya karena iseng, sama iseng aja, seneng aja, karena berarti dia itu kurang bersenang. Iya. Kebutuhan akan kesenangan dia itu kurang terpenuhi di rumahnya atau di sekolahnya. Lanjut Pak. Soalnya masih ada 2 materi ini. Selanjutnya posisi kontrol, restitusi. Ini yang terakhir ya. Posisi kontrol restitusi ini apa? Next Pak. Restitusi adalah proses untuk belajar para siswa agar menjadi lebih baik ketika mereka melakukan kesalahan. Ketika ada anak-anak yang bermasalah, maka seorang guru akan mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan cara apa? Nanti dia itu akan melakukan restitusi ya. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih posisi kontrol dari guru ini seperti apa. Ada 5 tipe guru ketika anak berbuat salah. Ya sebelum kita melakukan restitusinya, melakukan prosesnya. Yang pertama, ada guru sebagai penghukum. Biasanya kalau dengan tipe guru yang penghukum ini, nadanya keras, matanya melotot, dan keluar kata-kata yang kurang baik. Biasanya. Kamu itu, kenapa terus? Busuk-busuk. Wah, itu namanya penghukum. Atau kamu bapak mau olahraga sangat pergi atau apa lagi atau olahraga pusat gitu, itu penghukum, langsung dihukum ya. Ada tipe guru yang kedua, posisi kontrol yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya tipe ini mah bukan marah-marah tapi nasihatin, ceramah. Kamu tuh ya nggak bosan-bosannya, senang ya bikin bapak pesan, senang ya bikin ibu marah-marah terus. Kasihan gak sama ibu? Sengaja kayak gitu. Tipe guru yang membuat merasa bersalah. Cuma ada nggak di sini? Ya, jadi kamu tuh ya nyusahin ibu terus. Kapan sih kamu berubah? Gak kasihan ya sama ibu, gak kasihan sama bapak. Tiap hari kamu tuh bikin mereka. SMP di Parang. Guru kelas madanya nomor 1. Aku merasa dari nomor 1. Karena guru kelas 3 ada jadi nomor 3. Guru sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau mah biasanya dia hanya mantauan. Contohnya gini. Oh, kamu terlambat? Iya Pak, kenapa terlambat kesiangan? Ya udah, kamu tahu kesiangan konsekuensinya apa? Biasanya kalau yang tipe pemantau ini masih konsekuensi. Dia nggak menghukum, tapi dia ngobrol, nadanya nggak terlalu keras, tapi dia masih pandangan ke anak. Konsekuensinya gimana?
Ya Bu, saya tahu kalau saya terlambat, saya bisa 5 kali. Silakan. Udah itu pemantau. Ada tipe guru yang sebagai teman, biasanya anak muda ya. Ada tipe guru yang sebagai teman. Jadi ketika ada anak bermasalah nih, ketahuan satunya sama. Bahasa di bahasa Bangladesh baik kan? Nah, kenapa terlambat kamu? Iya Pak, tadi mamanya lama banget gitu. Oh, gitu ya. Ayolah, besok-besok jangan terlambat ya. Ayolah, besok-besok jangan terlambat ya. Nah, apa-apa lah. Tapi besok jangan terlambat ya. Itu sebagai teman. Jadi bisa jadi kayak ya ada tipe guru yang seperti itu. Udah, kali ini dimaafkan ya. Seperti itulah. Ya, Pemain nonton pun. ya, kalau sebagai teman biasanya seperti itu. Ayolah, kayak gitu ya. Besok jangan terlambat lagi ya. Biasanya tipe anak yang begini ini nanti dia hanya akan nurut sama guru tersebut, nggak akan nurut sama guru lain. Kenapa? Karena ketika sama guru itu dimaklumi, dia nggak akan berbuat salah lagi sama guru itu, tapi sama guru lain mungkin akan berbuat salah. Biasanya. Saya sama Pak ini aja, enak gak dimarahin. Terus nanti kalau dimarahin dimaafin gitu. Tapi kalau itu kan yang lain nanti nggak ada ampun misalnya gitu. Tapi biasanya anak itu akan menjadi baik tuh, karena dia merasa guru itu teman, dia nggak mau ngecewain gurunya. Misalnya dia terlambat, dia nggak akan terlambat lagi. Tapi nanti dia akan bisa berbuat terlambat lagi ketika nggak ada gurunya. Gurunya udah pindah misal, pindah sekolah, nggak ada yang digituin lagi. Nah, ada posisi yang terakhir, guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu guru yang kayak gimana? Guru yang membantu murid untuk memperbaiki masalahnya, tanpa menghukum, tanpa marah-marah, tanpa melakukan membuat anak merasa bersalah, tidak. Nanti akan sukses, ya. Nanti dipraktekkan untuk materi yang terakhir. Lanjut Pak, sebagai guru, ini nih contohnya nih. Kalau guru yang sebagai penghukum, ini identitasnya gagal nih, motivasinya masih eksternal. Jadi anak melakukan perbaikan, nggak terlambat lagi, tapi seketika aja gitu ya. Kemudian identitas gagal yang kedua, ini adalah yang membuat orang merasa bersalah. Jadi guru tuh membuat anak tuh, kamu tuh udah gagal banget, udah hancur banget hidupnya. Apa terlambat terus? Anak akan frustasi, itu identitas gagal. Nah, untuk yang tiga, yang sebagai teman, pemantau dan manajer ini identitas berhasil atau sukses. Tapi kalau yang sebagai teman dan pemantau, dia itu masih motivasinya masih eksternal dari guru, dari orang lain, bukan atas dirinya sendiri. Dia nggak terlambat, tapi bukan karena dia sendiri, karena gurunya. Nah, untuk identitas yang sukses dan atas motivasi diri itu adanya di sini, di manajer, ya, seperti itu. Dan sebagai guru diharapkan kita menjadi posisi kontrolnya yang kelima. Next, Pak. Ya, di antara 5 posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, caranya gimana? Akan dijelaskan itu materi terakhir. Next, Pak Tommy. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. 3 langkahnya nih, ya. Jadi, ketika ada murid merasa bersalah, bisa tuh diajak diskusi di ruang tertutup kalau bisa, jangan dipermalukan. Kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab. Kamu udah terlambat? Iya, terlambat. Kenapa terlambat? Yuk kok ini. Nanti gurunya bilang, oh iya, nggak apa-apa, semua orang pernah bersalah. Bapak juga pernah salah, ya, Bapak juga pernah terlambat. Tapi Bapak udah mulai nggak terlambat lagi. Kira-kira kamu gimana? Terus digali. Motivasi intrinsik dalam dirinya itu seperti apa? Kira-kira bisa nggak dia bertanggung jawab? Bisa nggak dia memperbaiki diri? Digali oleh guru. Dan ini keterampilan guru yang mahal.
Karena tidak semua bisa melakukan, ya. Tidak semua guru bisa melakukan, tapi seorang guru harus mencoba melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Murid akan menjadi baik karena dorongan dirinya, karena dia ingin menjadi orang seperti apa yang dia inginkan, dan karena murid ingin menjadi orang yang menghargai diri mereka sendiri, bukan karena orang lain. Next. Oke. Ini ada pertanyaan buat Bapak Ibu supaya berkurang mengantuknya. Ada kata-kata guru, saya kecewa sekali sama kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana di antara kelima tadi? Coba dari sini dulu, kira-kira yang mana? Dihadirkan lagi posisinya mundur Pak. Ada 5 nih. Ada penghubung, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya kecewa sekali sama kamu. Coba, apa? Kita cek jawabannya Pak Tommy. Next. Next, maju ke depan. Oh, next ya. Tadi. Balik. Nah, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu. Kamu udah nggak konsisten, kamu udah ini. Pokoknya membuat murid itu down gitu ya. Udah jadi gagal ya kan? Saya mah nanti murid akan berpikir, guru udah mencap saya sebagai orang yang gagal. Guru udah bilang saya sebagai anak nakal. Guru udah bilang saya sebagai anak yang gak jujur, tahu suka telat. Sekalian aja lah saya jadi orang yang begitu. Berbahaya nggak? Berbahaya, makanya termasuk identitas yang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu gagal. Nanti anak akan menjadi apa yang dia pilihkan. Dibilang sama guru, kamu tuh bodoh banget sih, gak bisa baca, gak bisa apa. Dia akan terbersih dalam otaknya. Saya bodoh, saya gak bisa apa-apa, saya gak punya kemampuan. Dan akan terus begitu. Kalau nggak segera diatasi, nggak akan terbantu tuh. Ya. Iya. Dan alhamdulillah di kelas saya sudah terapkan itu. Ada satu anak masuk ke kelas 5 belum bisa baca, satu anak. Ya. Inisialnya B. Begitu awal masuk, saya tes diagnostik, saya buat tes anak. Tipe anak tuh karena dia nggak ada kelainan apa-apa. Belum saya tes. Dia itu hanya masalahnya tidak punya kesempatan belajar saat kecil. Ketika belajar kelas 1 dia COVID, TK-nya COVID, masuk nggak bisa baca, di rumah orang tuanya sibuk, ekonominya juga belum mampu, anaknya banyak ibunya, berentek, jadi dia nggak punya kesempatan. Sekarang udah 1 bulan, alhamdulillah anak sudah bisa baca per suku kata. Jadi misalkan BA baca, ya alhamdulillah sekarang. Dengan cara apa? Saya panggil orang tuanya. Panggil orang tuanya, Bu, ini hasil anaknya. Dia bisa menyelesaikan masalah yang saya berikan. Waktu itu saya beri kotak, kemudian kasih huruf A, B, C, D. Hubungkan tanpa nabrak, tanpa memutus garis lain. Ternyata dia itu tercepat kedua di kelas. Bahkan yang rank 1 itu ke-11 atau ke-10. Itu artinya anak itu bukan intelijensi bermasalah, bukan. Otaknya normal, pemikiran normal. Cuma saya analisis dia kayaknya nggak punya kesempatan belajar deh pas kecil kayaknya. Saya panggil ibunya, Bu, ini hasilnya anak. Bu, ini tes diagnostik yang checklist tanpa dia ada unsur baca. Karena kalau unsur baca dia nggak bisa baca. Jadi saya memberikan tes dan tanpa memerlukan baca. Panggil orang tuanya, jadi gimana Pak? Ibu maunya gimana? Saya bingung. Ya udah, saya kasih saran. Ibu di rumah ada tempat les nggak? Sekarang ada franchise les banyak banget. Di setiap desa ada franchise les. Ini lesnya ini cukup murah, cuma sekitar segini.
Di rumah ibu leskan anak, di sekolah saya latih anak, saya ajarin baca ke anak. Di saat nanti kebiasaan 15 menit anak yang lain membaca dan membuat tulisan, saya bawa ke anakku dan saya lakukan rutin selama 1 bulan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa membaca. Semua tergantung niat Bapak Ibu guru. Semoga pengimbasan budaya positif yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan ilmunya dalam keseharian. Lanjut Pak. Pertanyaan selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol guru seperti apa? Mulai dari sini deh, ya. Kuman. Penghukum. Oke, kita cek Pak Tommy. Bisa dapat. Iya, enggak langsung sini Pak jawabannya Pak. Next, Pak. Nah, betul. Sebagai penghukum. Kamu gak pernah benar mengerjainnya ya. Salah terus. Nah, itu sebagai penghukum. Udah menghardik, menjudge, underestimate, apalagi menjatuhkan harga diri anak dan mencap anak itu nggak benar. Itu namanya penghukum. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol yang apa? Teman. Ini teman. Manajer. Oke, ada teman ada manajer. Jawabannya apa Tommy? Guru sebagai manajer. Oke, tepuk tangan dong yang benar. Jadi ketika guru menawarkan solusi, apa rencanamu? Contoh kayak anak yang terlambat. Saya juga ada, nanti saya tampilkan ada anak yang terlambat. Kamu suka terlambat terus kenapa? Nanti kamu mau gimana rencananya? Dia jawab sendiri loh. Yaudah Pak, nanti saya gak main game lagi. Saya biasanya main game sampai jam 11 sampai jam 1. Dan pasti banyak anak yang melakukan itu. Terus apa lagi? Ya Pak, saya nanti nyalain alarm atau bilang mama suruh bangunin. Kamu siap kalau kamu nanti dibangunin mama siap langsung bangun? Siap, benar. Kalau anak yang mau berubah dari dalam hatinya, ketika dibangunin pasti akan bangun sendiri. Tapi kalau dipaksa, masih ngantuk ya akan tidur lagi. Susah benar ya. Next, selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu yang posisi kontrol apa? Teman. Ada yang berpendapat lain? Jangan pintar bayar tuh. Jangan yang pintar baik, jangan paling katanya ya. Ibu Ati, gimana Bu? Kira-kira posisi kontrol seperti apa Pak? Ide Pak Tommy, Bu Mila. Teman, kita cek Pak Tommy. Sebagai teman, ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat ya, luar biasa guru ya. Selanjutnya, ya begini. Kamu tidak pernah mendapat AI. Allah Akbar. Perasaan kursi dewek-dewek. Ini pertanyaan terakhir. Silakan Bapak Ibu dijawab. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakannya. Kira-kira posisi kontrol apa? Sebagai pemantau. Kita cek Tommy. Ya betul sekali. Hebat, luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat. Next Tommy ada yang Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi yang akan coba kita praktikkan nanti ketika menghadapi anak atau siswa yang melakukan kesalahan. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas. Gimana menstabilkan identitas itu? Contohnya gini, dia yang melakukan kesalahan, kita distabilkan seperti itu. Kita yakinkan mereka bahwa setiap orang pasti pernah bersalah. Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Setiap orang pasti berbuat salah. Kita adem-ademkan dulu dia.
Jadi ketika dia kan biasanya habis berantem, contoh ada anak berantem, dibawa ke kantor. Biasanya dia itu masih dalam keadaan emosi. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kenapa nak? Oh gitu. Bisa dilanjutkan nanti ya? Ya nggak apa-apa. Setiap orang juga pernah berbuat salah. Termasuk bapak ibu guru juga pernah berbuat salah. Namun nanti yang terpenting bapak ingin bapak tidak akan peduli tentang kesalahan kamu. Yang bapak akan lakukan adalah tentang bagaimana nanti kamu menyelesaikannya gitu. Tapi kok saya dia aja duluan, dia nonton saya, jadi saya tonton balik, misal kayak gitu. Lanjutlah kita ke yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya anak, nah sudah buat keyakinan kelas? Balik lagi tuh, kenapa keyakinan kelas penting? Iya, kira-kira kamu berantem sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau dengan keyakinan yang ada dalam diri kamu? Itu mencerminkan diri kamu atau tidak? Enggak sih Pak, saya tuh pengennya mah baik-baik Pak, tapi kan teman saya kayak gitu, jadi saya masih ya udah nggak apa-apa. Jadi kamu pengennya seperti apa? Ya pengennya sih Pak, mainnya tuh baik-baik Pak, main bola tuh nggak dorong-dorongan Pak, gini-gini misal. Terserah aku jawab apa. Kita validasi dulu. Kita yakinkan bahwa tindakan mereka berantem itu nggak benar dan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Setelah mereka ngaku bahwa mereka itu salah, baik yang ditonjok maupun yang nonjok balik, mereka salah semuanya. Nanti ketika mereka sudah yakin bahwa mereka salah, mereka sudah mau mengakui bahwa dia salah, lanjut ke langkah yang ketiga, keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang ada dalam diri kamu? Kamu mau seperti apa? Ya Pak, saya mau ini sih Pak, mau ini. Nah saat itu guru bisa mulai masuk tuh. Terus gimana solusinya? Kamu punya rencana apa untuk memperbaiki masalah yang sudah ada? Usahakan anak yang jawab, jangan gurunya. Kalau anak yang jawab, dia akan tahu jawab dalam ucapannya. Tapi kalau guru yang mau ngasih tahu, ya udah, kamu minta maaf ya sama anak ya. Apa-apaan ya, itu nggak akan berhasil. Bikin mereka, ya udah Pak, saya mau minta maaf sama dia, atau saya terlambat, ya udah Pak, saya mau minta maaf sama gurunya. Kalau anak sudah bisa mulai tahap itu, Bapak Ibu sudah mulai berhasil. Jadi opininya, pendapatnya, gagasannya harus dari anak, jangan dari guru. Guru hanya memancing-mancing aja, dipancing, sampai anak mau jadi seperti apa yang kita inginkan, seperti itu. Bisa dipahami ya? Next Pak. Yang tadi ya sudah dijelaskan ya. Menstabilkan kelas lanjut Pak. Berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ini untuk menstabilkan identitas. Menang-menang anak. Jadi anak yang tadinya habis berbuat salah, tidak dalam mereka, aku saya udah merasa salah banget nih, saya bakal diapain, saya mau udah jadi gagal banget. Jangan. Kita besarkan hati mereka dengan cara mengucapkan kata-kata ini, boleh salah satunya. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau kamu terus meyakini diri kamu tuh nggak benar, kamu tuh udah berbuat baik pada diri kamu belum? Kasihan nggak sama diri kamu? Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Next, validasi yang salah udah tadi ya. Menanyakan keyakinan juga tadi salah, sudah ya. Lanjut. Nah ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya udah Pak, nanti saya akan berbuat lebih baik, akan lebih sabar. Ketika saya dapat dorongan dari teman, mungkin teman saya nggak sengaja tuh main bola dorong saya akan lebih sedikit bersabar. Tidak langsung menganggap dia itu sedang mau menghantam saya, mau dorongin saya gitu. Saya nggak akan berpikir seperti itu. Bisa. Lanjut teman. Nah ini contoh aksi nyata penerapan segitiga restitusi. Naila ini salah satu yang terlambat. Ada satu lagi si Arif.
Dan sekarang anaknya jarang berangkat ya, cuman saya belum ketemu nantinya. Akan saya panggil juga. Next, ini ada testimoninya. Kalau dikit bisa ada videonya tuh. Lanjut aja Pak, waktunya sudah ini. Oke, ini kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Ada berapa budaya positif yang tadi saya sampaikan? Ada 1, paradigma belajar. Yang kedua, ini disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, disiplin sekolah, dan disiplin institusi. Ya, lanjut. Oke, sekian dari saya mungkin ya. Salam bergerak, motonya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Semua guru penggerak diharapkan dapat selalu tergerak hatinya, kemudian mulai bergerak, mulai berubah atas diri sendiri, kemudian bisa menggerakkan teman-temannya. Dan saya harap Bapak Ibu yang bukan secara lisensi tidak guru penggerak, saya harapkan semuanya menjadi guru penggerak atas diri sendiri. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Meskipun Bapak Ibu tidak secara formal mengikuti pendidikan guru penggerak, saya harap semuanya menjadi penggerak bagi diri Bapak Ibu guru sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Sebelum saya tutup, saya minta umpan balik atau tanggapan atau pertanyaan boleh sebelum ditutup. Maka siapa? Dari guru 1 dan dari kepala sekolah 1. Maka umpan balik bisa refleksi apa yang sudah kita pelajari. Ya, dari guru 1, dari kepala sekolah 1, apa yang sudah kita pelajari, apa yang Bapak Ibu rasakan. Ibu Ati, benar? Ibu Ati atau Ibu Puri atau siapa boleh? Pak Arifin, mangga. 3 ya. 1, perasaannya hari ini seperti apa? Boleh. Perasaannya seperti apa? Apa yang sudah didapat dan kedepannya mau seperti apa? Iya, sebagai guru maka Pak Arifin, kita langsung ke YouTube Pak. Alhamdulillah, setelah saya diberi kesempatan untuk mengikuti diseminasi dari calon guru penggerak, dapat ilmu tentang sehingga tergerak hati saya, tergerak hati saya untuk maju bergerak mewujudkan kelas yang baik sesuai dengan moto dan guru penggerak, yaitu melaksanakan kurikulum merdeka yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk itu setelah saya mengikuti ini luar biasa. Iya, luar biasa. Salah satunya mari sama-sama merubah mindset sekolah pikir kita yang lama bisa tinggalkan, kemudian kita menyongsong era baru. Kulit guru merdeka, semangat. Itulah dari pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arifin atas tanggapan dan responnya. Selanjutnya mangga Ibu Guru, Bapak Guru masih ada yang mau sebelum kepala sekolah? Buat mau? Mangga. Ini next guru penggerak. Amin. Salah satu guru saya juga ini buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flashback ke belakang, saya pernah ikut tes apapun, tapi saya ikut itu bukan karena paparan nanti,
kedepannya guru penggerak itu seperti apa, itu karena karakter saya yang selalu penasaran seperti apa sih guru penggerak. Awal saya masuk klik tahap satu lewat, tahap berikutnya lolos lagi. Tapi ketika pengisian DNA daftar riwayat hidup, saya tidak pede sama sekali Bu Haji, karena kesannya ada sisi pengisian yang mengarah ke kepala sekolah. Pada saat itu status saya hanya masih honor, jadi tapi sampai batas itu syukur alhamdulillah saya punya bekal bahwa seperti ini tahapan menjalani tes guru penggerak. Waktu itu angkatan 7, bahwa kita bisa masuk itu tidak asal mengarang. Artinya apa yang kita lakukan itu tidak bisa dibuat-buat. Semua yang kita lakukan, deskripsi yang kita sampaikan real di lapangan apa adanya seperti itu. Makanya ketika asli melakukan sendiri, itu deskripsi yang disajikan lebih dari karakter kalimat kata yang diinginkan, bahkan bisa lebih sangat. Sekarang ini setelah saya mengikuti paparan materi yang disampaikan oleh Pak Fatul sekaligus rekan saya seperjuangan, salah satunya yaitu saya mendapatkan ilmu seperti apa saya karakter mengajarnya. Apakah saya tipe penghukum, memantau, merasa siswa itu bersalah, kemudian yang terakhir guru bisa sebagai manajer. Saya merasa bahwa semua yang dipaparkan Pak Fatul nanti saya akan refresh, ya refleksi dulu Pak. Seperti apa karakter saya sebenarnya? Sebab dari penghukum, saya pernah sebagai manusia biasa punya emosi yang tidak terkontrol. Saya pernah merasa. Tergantung situasi. Iya. Ada ya Pak? Iya, apalagi menghadapi karakter siswa yang begitu banyak tingkah yang salah satunya menginginkan perhatian lebih dari gurunya, tidak hanya dari orang tua. Ketika kasih sayang atau perhatian di rumah tidak terdapatkan, maka anak akan menginginkan perhatian yang lebih di sekolah. Nah itu guru dituntut untuk tidak hanya pintar, tapi pandai melihat situasi kondisi karakter anak yang seperti itu. Barangkali dari saya itu Pak Fatul, semoga apa yang khususnya untuk saya, apa yang disampaikan Pak Fatul sebagai motivasi saya kesannya, bahwa mengajar itu tidak hanya sekedar materi, tapi tergerak dari dalam hati, panggilan hati, menyampaikan tidak hanya ilmu, tapi juga ada yang lebih tinggi daripada ilmu, ada etika dan tadi kebajikan yang disampaikan oleh Pak Fatul. Semoga apa yang disampaikan sekarang bisa bermanfaat tidak hanya untuk sekarang, tapi untuk kedepannya. Terima kasih banyak atas ilmunya Pak Fatul. Bila kita dibuat gaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wati atas paparannya dan umpan baliknya untuk saya. Selanjutnya berkenan Bu Zina sekaligus merefleksi untuk diri saya. Saya sebagai manusia biasa masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus saya perbaiki. Maka disampaikan saja Bu. Oke, kita kasih aplaus dulu ya untuk Pak Fatul yang memang sudah benar-benar ilmunya itu sudah ada ya. Terima kasih Pak Fatul atas kesempatannya dan alhamdulillah kita bisa duduk di sini bareng-bareng untuk mendengarkan paparan ya dari destinasi ini budaya positif yang memang kita semua itu merasakannya ya. Kita ke belakang itu iya pernah jadi penghukum yang waktu ini pernah juga jadi manajer juga semua itu sudah pernah alami Pak Fatul. Cuma dengan paparan ini kita juga ingin sih punya greget ya dan kita pernah baca juga tetapi sebelum dijelaskan kita hanya lewat Pak Fatul hanya rasa apa sih bagaimana sih tetapi setelah dipaparkan oleh Pak Fatul sedetil itu kita benar-benar sedih dari Allah ke belakang saya pernah mengalami yang poin-poin tadi itu. Jadi apapun kita pernah, tetapi dengan adanya seperti ini, insya Allah ya Ibu kita sama-sama bergerak ke depan dari sekarang ke depan setelah kita mendapat ilmu dari sini,
sedikitnya pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan dari segi apapun, pasti ada nempel papaturnya yang dibawa. Kita juga walaupun Bunat tadi memaparkan karena banyak WA yang masuk yang dari KWKBP, ada yang sakit dan sebagainya, sambil tidak menyimak sebagian, tetapi sebagian garis besar itu udah pegang yang insya dan sangat mendukung sekali dengan adanya guru penggerak, ya calon guru penggerak di SD kita sangat antusias dan sangat mendukung karena tidak semua bisa. Ini tesnya kan susah ya Bu Adi ya, susah tesnya sampai berkali-kali ini, dan tadinya dua dengan Bapak Andi pilihnya karena terbentuk kalau Bu Adi terbentuk tadinya memang belum P3K dan menuju ke arah prasekolah. Kalau Bapak itu juga dengan usia yang itu padahal ibunya udah sama Pak Adi juga banyak ya. Udah senior. Udah senior. Terima kasih Bapakku, Ibu Saka, dan doakan kita semua untuk Bapak Zul sukses yang benar-benar cepat selesai dan cepat kembali dengan ilmu yang sudah didapat di calon guru penggerak ya. Sekali lagi bos Bapakku, sukses Bapakku, goyang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji dan Bapak Ibu guru hebat semua. Bapak Ibu guru semua di sini adalah guru-guru bagi saya. Saya sebagai juniornya sangat banyak mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya memaparkan tentang diseminasi budaya positif ini bukan saya ingin mengajari Bapak Ibu guru, bukan. Saya hanya ingin membagikan apa yang telah saya dapatkan di guru penggerak. Kebetulan difasilitasi oleh guru penggerak wajib salah satu tugas pemenuhan tugas dalam kelolosan dalam modul 1.4-nya. Jadi modul 1.1 sudah, 1.2 sudah, 1.3 sudah. Sekarang saya 1.4. Aksi nyatanya, yang namanya aksi nyata itu harus benar-benar nyata gitu. Jangan hanya di mulut ngerjain tugas, efeknya nggak ada. Tapi ketika drill dilakukan seminar atau diseminasi seperti ini akan terasa dampaknya seperti itu. Sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan saya masih memohon banyak bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami mohon untuk foto bersama, untuk sesi foto bisa maju ke depan gimana?